Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Firman Tuhan pagi ini saya bacakan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Firman Tuhan catat, Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten. Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap sama. Kebaikannya, kesetiaannya, kasihnya, kuasanya, penyertaannya, pemberkatannya, pemeliharaannya. Kalau dulu dia melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa atas orang-orang yang berkenan di hatinya, sampai hari ini kuasa yang sama, perbuatan-perbuatan Tuhan yang perkasa itu masih tetap sama sampai hari ini, yang dia bisa kerjakan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya dan yang berkenan kepadanya. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, kita temukan di sana sejarah Alkitab mencatat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi orang-orang yang benar di hadapannya. Bagaimana Tuhan membela umatnya, bagaimana Tuhan memberkati umatnya, bagaimana Tuhan menyertai umatnya, dan bagaimana mujizat-mujizat yang luar biasa Tuhan kerjakan atas umatnya. Nah, apa yang Tuhan kerjakan dulu bagi orang-orang yang benar di hadapannya itu masih terjadi sampai hari ini. Nah, firman Tuhan catat, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, firman Tuhan hari ini akan membukakan pikiran kita, di mana kita sebagai orang-orang yang percaya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu gentar, cemas, dan bimbang, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, hanya saja firman Tuhan ini hanya bisa terjadi bagi orang yang firman Tuhan catat di dalam ayat yang ke-7. Di sini dikatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, contohlah iman mereka. Iman siapa yang kita contoh? Iman orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi ternyata firman Tuhan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Orang-orang yang hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tanpa hidup kita tinggal atau diam di dalam kebenaran firman Tuhan, maka perbuatan-perbuatan Tuhan yang dulu yang Tuhan kerjakan kepada umatnya itu tidak akan terjadi atas hidup kita. Oleh karena itu kita perlu dan harus hidup seturut dengan apa maunya Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-9 katakan begini, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Firman Tuhan katakan, hatimu diperkuat oleh kasih karunia. Puji Tuhan. Apa artinya hati kita diperkuat oleh kasih karunia? Artinya hati kita melekat atau berpaut penuh kepada Tuhan, karena pemberi kasih karunia itu adalah Tuhan, sumbernya dari Tuhan, dan kita harus melekatkan diri kita kepada Tuhan. Mazmur katakan, hanya orang yang melekatkan diri kepada Tuhan yang akan dibentengi Tuhan, dibela Tuhan, disertai Tuhan, dijawab doanya oleh Tuhan, dimuliakan Tuhan, kemudian pada akhirnya diberikan keselamatan dari
dari sorga. Nah, oleh karena itu kita umat Tuhan mari melekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Hati kita dilekatkan kepada Tuhan, jangan kepada hal-hal yang duniawi, jangan kepada materi, jangan kepada hal-hal jasmani, tetapi melekatkan diri berpaut penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini membuat kita semakin kuat dalam Tuhan, dan terimalah anugerah, berkat, kasih dan sayang Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.